Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan PNS bulan September wajib lewat jalur tes. Nah, tentunya Bapak Ibu wajib mengecek informasi resmi terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini ada informasinya yang terbaru bahwa memang pengangkatan honorer itu tidak melalui tes. Namun informasi kali ini katanya bahwa memang pengangkatan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K maupun PNS pada bulan September ke depan ini wajib lewat jalur tes. Namun, apakah tesnya sama seperti tes umum atau tidak? Untuk memastikan, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN, P3K maupun PNS. Nah, di sini disampaikan supaya menyimak informasi menyoal pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS pada bulan September 2023 ke depan ini. Disampaikan bahwa pemerintah baru-baru ini berencana untuk melakukan pengangkatan status tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dilakukan karena pemerintah berencana melakukan penghapusan honorer non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penghapusan dijadwalkan sebelum tanggal 28 November 2023. Jadi ini adalah satu hal yang perlu diantisipasi, sehingga sebelum itu maka semua honorer sebaiknya wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil maupun juga dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka setelah melewati tanggal tersebut, sudah tidak boleh lagi ada pegawai yang berstatus sebagai tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah juga lewat atau telah menyiapkan skema pengangkatan untuk pegawai non-aparatur sipil negara sebelum kebijakan penghapusan dilakukan. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu honorer, hal yang perlu kita lakukan yaitu selalu memantau informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik jalur pegawai negeri sipil, demikian dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satu hal juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan hasil baik dari rekrutmen aparatur sipil negara untuk CPNS dan P3K, maka pada bulan September ini akan dibuka pendaftaran lagi untuk seleksi CPNS dan P3K sebagaimana jadwal yang telah disampaikan oleh PLT Kepala BKN kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
yang mana jadwalnya itu dimulai tanggal 16 adalah pengumuman secara resmi, dan mulai tanggal 17 adalah pendaftaran secara resmi untuk CPNS dan P3K 2023. Seperti pada bulan September 2023, pemerintah akan melakukan pengangkatan honorer melalui jalur tes. Pengangkatan dilakukan melalui jalur seleksi tes berupa rekrutmen pegawai pemerintah dengan penjang kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023, sehingga nantinya seleksi P3K dan CPNS diharapkan mampu menjadi ajang penyerapan pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara. Itu harapan besarnya Bapak Ibu ya. Semoga seleksi CPNS dan P3K mampu menyerap atau menyelamatkan banyak pegawai honorer menjadi ASN. Bahkan bila merujuk dari alokasi formasi sebagaimana yang diinformasikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seleksi P3K yang nantinya hanya bisa diikuti oleh pegawai honorer atau telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya bakal menjadi prioritas. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu harapan besar bagi Bapak Ibu honorer, merupakan satu kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh Menpan RB bahwa seleksi P3K yang nantinya hanya bisa diikuti oleh pegawai honorer atau telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya bakal menjadi prioritas. Jadi kebutuhan P3K tersebut diprioritaskan untuk jabatan tenaga kesehatan dan guru. Kebutuhan P3K tersebut diprioritaskan nantinya untuk bidang honorer kesehatan dan bidang honorer pendidikan. Sebab diketahui berdasarkan hasil audit BKN, jumlah pegawai honorer di Indonesia paling banyak didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. Maka tidak heran bila arah kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2023 salah satunya diprioritaskan untuk pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Atas dasar tersebut, pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun pegawai negeri sipil ASN P3K atau PNS bulan September hanya bisa dilakukan melalui jalur tes berupa seleksi P3K dan CPNS 2023. Camkan satu hal Bapak Ibu, untuk P3K hanya untuk formasi honorer, tentunya honorer tidak bakal ragu karena memang tidak ada saingan selain daripada sesama honorer. Semoga kebijakan pemerintah yang telah memberi peluang untuk seleksi CPNS dan P3K 2023 bisa menyelamatkan jutaan honorer yang ada di negeri ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.